Welcome to my channel. Sebelum baca tulisan saya, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan tinggalkan komen ya. Hamil saat bercerai, karya Nova Iren Saputra. Jika kamu tidak bersedia di madu, kita cerai. Bayu dengan yakin mengucapkan kalimat tersebut kepada Tiara, wanita yang telah mendampingi hidupnya selama 5 tahun terakhir ini. Tega kamu, Mas. Kamu sudah lupa dengan kebersamaan kita selama ini. 5 tahun aku menemani hidupmu. Tiara tidak pernah menyangka kalau suami yang ia cintai dengan tega mengucapkan kata cerai kepada dirinya. Keluargaku butuh penerus. Kamu sangat tahu kalau aku anak laki-laki satu-satunya. Kenapa kamu gak bisa sabar sebentar lagi, Mas? Aku yakin keajaiban itu pasti ada. Atau sebenarnya ini hanya alasan kamu karena sebenarnya kamu sudah memiliki wanita lain? Tiara merasa curiga kepada laki-laki yang baru saja mengucapkan kata cerai tersebut. Terserah kamu mau bilang apa. Yang pasti aku ingin memperoleh keturunan. Bayu tetap pada keputusannya. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, aku akan pergi dari rumah ini. Semoga kamu mendapatkan balasan atas keputusan ini, Mas. Balasan yang pasti adalah bahwa aku akan memiliki anak dari wanita lain. Kenapa kamu seyakin itu, Mas? Sementara itu, kamu tidak berusaha untuk percaya padaku. Apa yang kamu lakukan di belakangku? Tiara merasa curiga dengan apa yang dikatakan Bayu. Kamu gak berhak lagi untuk tahu tentangku. Silakan kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Tiara mencoba meraih tangan Bayu, tetapi ditepiskan. Ini balasan yang kamu berikan untukku, Mas. Kamu tidak menghargai apa yang kulakukan untukmu selama 5 tahun ini. Tidak adakah rasa cinta lagi dalam hatimu untukku? Tiara tidak kuasa menahan air matanya. Rasa itu perlahan sirna seiring berjalannya waktu, karena kamu tidak mampu mewujudkan harapanku dan keluarga. Hubungan yang kita jalani hanya buang-buang waktu. Untuk apa aku mempertahankan istri yang tidak dapat memberiku kebahagiaan? Tega kamu, Mas. Jadi kebersamaan kita selama 5 tahun ini kamu anggap apa? Sudahlah, biarkan aku hidup bersama wanita yang mampu melahirkan anak untukku. Kamu harus tahu bahwa dia ada di sini sekarang. Tiara makin terkejut melihat seorang wanita yang keluar dari kamar tamu dengan perut yang sudah membesar. Sekarang Tiara tahu kenapa Bayu begitu mudah mengucapkan kata cerai kepadanya. Ternyata alasannya ada di depan mata. Siapa dia, Mas? Tanya Tiara setelah wanita yang keluar dari kamar berada di antara mereka. Ia ingin mendengarkan jawaban yang lebih meyakinkan dari Bayu. Bayu pun melangkah menghampiri wanita tersebut lalu meraih tangannya. Dia calon ibu dari anakku. Laki-laki itu kemudian mengusap perut wanita yang kini berada di dekatnya. Ternyata ini jawaban dari perubahan sikap kamu selama ini, Mas. Kamu telah mengkhianatiku. Kamu bermain api di belakangku. Tiara menaikkan suaranya. Karena kamu tidak dapat memberikan apa yang ia berikan. Kamu sudah tahu yang sebenarnya. Mulai sekarang, calon ibu dari anakku yang akan menjadi tuan rumah di sini. Kamu gak ada hak lagi untuk tetap tinggal di rumah ini. Tiara melangkah ke arah Bayu dan wanita itu. Ia pun mendaratkan tamparan di pipi laki-laki itu. Aku jijik melihatmu, Mas. Bayu merasa kesakitan setelah mendapatkan tamparan dari Tiara. Ia pun memegang pipinya. Sementara itu, Tiara menuju kamar untuk berkemas. Wanita itu masih merasa seperti mimpi dengan apa yang ia saksikan hari ini. Dirinya sangat sedih karena suami yang ia cintai lebih memilih perempuan lain. Setelah barang yang diinginkan sudah berada dalam tas, Tiara memandang sekeliling. Kamar miliknya dan Bayu kini hanya akan menjadi kenangan karena Bayu sudah tidak membutuhkannya lagi di ruangan itu.
Tiara pun berusaha untuk menerima kenyataan, lalu ia beranjak dari kamar itu dengan hati yang sangat hancur. Ia melewati Bayu dan wanita yang kini hadir dalam hidup laki-laki tersebut. Tiara lebih terkejut lagi saat perempuan itu menunjukkan senyum sinis kepadanya. Akhirnya, Tiara tiba di rumah orang tuanya. Ia langsung memeluk ayah dan ibunya yang sedang duduk di depan teras rumah. Kedua orang tua itu sangat heran melihat putri bungsunya tiba-tiba datang tanpa memberi kabar sebelumnya. Tiara merasa menjadi anak yang tidak berhasil membahagiakan orang tua. Kehidupannya sungguh sangat jauh berbeda dengan kakak satu-satunya yang tinggal di kota lain karena ikut suaminya. Terpaut usia hingga 12 tahun dengan pendamping hidup, sang kakak justru tetap sangat bahagia. "Kamu kenapa sayang? Bayu mana?" Bularas, ibunda Tiara menanyakan sang menantu kepada putrinya. "Tiara diusir ya, Bun, dari rumah Mas Bayu." Tiara pun mengatakan yang sebenarnya kepada kedua orang tuanya. Wanita itu duduk di samping ibunya. Sang ayah sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan Tiara. "Diusir? Apa maksudnya? Siapa yang usir kamu, Nak?" Laki-laki itu memegang lengan putrinya. "Mas Bayu telah menceraikan Tia ya." Tiara tidak kuasa lagi menahan air matanya. "Maksud kamu apa, Nak? Jangan bercanda." Pak Arif, ayahanda Tiara, tidak percaya dengan pengakuan anak bungsunya. "Tia nggak bercanda ya. Mas Bayu sudah mengeluarkan kata cerai di depan Tia." Tiara berusaha meyakinkan ayah dan ibunya. "Ayah tidak bisa terima semua ini. Waktu dia meminangmu 5 tahun yang lalu, dia datang ke sini baik-baik. Sekarang dia tega memperlakukan kamu seperti ini. Ayah akan membuat perhitungan dengannya." Pak Arif pun berdiri, tetapi sebelum melangkah, Tiara menghentikan laki-laki parubaya tersebut. "Jangan ya, Tia mohon. Sekarang sudah tidak ada gunanya lagi. Untuk apa Tia tetap mendampinginya, sedangkan hatinya bukan milik Tia lagi?" Tangisan Tiara makin pilu. "Apa maksud kamu sayang?" Sang ibu menggenggam jemari putrinya. "Mas Bayu sudah memiliki wanita lain yang kini mengandung anaknya. Dia selalu bilang kalau Tia tidak mampu memberikan keturunan untuknya." Oek. Tiba-tiba Tiara merasa mual. Ia pun langsung berlari ke dalam rumah menuju kamar mandi. Bu Laras segera menyusul sang buah hati. Wanita parubaya itu mengernyitkan dahi dan sedang menebak apa yang terjadi terhadap Tiara. "Kamu kenapa sayang?" tanya Bu Laras kepada Tiara. "Nggak tahu, Bun. Akhir-akhir ini Tia sering merasa mual, mudah lelah, dan selera makan menurun." Tiara memberikan penjelasan kepada ibunya sambil mengusap air mata yang belum berhenti menetes. "Bayu nggak lihat perubahan kamu?" "Enggak, Bun. Dia sering nggak di rumah dan selalu kasih alasan lembur." Tia berusaha untuk tetap percaya walaupun ada rasa curiga. Ternyata dugaan itu benar. Mas Bayu sudah berkhianat di belakang Tia. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Bu Laras tampak kesal dan marah. "Udah berapa lama kamu nggak datang Bulan?" tanya wanita parubaya itu. Tiara sangat ingat kalau dirinya sudah 3 bulan tidak kedatangan tamu rutin tersebut. Oleh karena itu, ia ingin menyampaikan hal itu kepada Bayu. Namun, sebelum harapan itu terucap, laki-laki yang pernah menikahinya telah mengucapkan kata cerai. "Kamu hamil sayang, Bunda yakin. Kenapa kamu tidak memberitahukan kepada Bayu kalau kamu sering mual?" Bu Laras kembali membuka suara. "Saat itu Tia masih ragu, Bun, belum yakin sepenuhnya." "Kasihan kamu sayang." Wanita itu meraih tubuh Tiara lalu memeluknya. Bu Laras sangat yakin kalau putri bungsunya sedang hamil. Untuk lebih memastikan keyakinannya, ia pun memanggil dan meminta asisten rumah tangga agar membeli alat tes kehamilan di apotek terdekat. Ternyata setelah Tiara menggunakan benda itu, menunjukkan 2 garis merah. Apa yang Tiara lakukan selanjutnya?